Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Rasyidah Muslimah dengan rekan saya Adila Naimatu Zahiroh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen konflik. Ada 3 pokok bahasan pada pembahasan kali ini. Untuk yang pertama ada pengertian manajemen konflik. Untuk yang kedua ada fungsi dan tujuan manajemen konflik, dan yang terakhir ada hubungan manajemen konflik dalam organisasi. Baik, langsung saja kita simak videonya. Kita akan ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen konflik. Konflik muncul atas ketidaksamaan baik keinginan, pola pikir, sikap, dan kebutuhan antar individu maupun kelompok. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan perselisihan antar individu. Untuk menangani permasalahan dan perselisihan yang bermunculan, maka diperlukan manajemen konflik agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Manajemen konflik sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian konflik melalui kegiatan mengidentifikasi konflik, merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat maupun pihak dari luar. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dan manfaat manajemen konflik. Manajemen konflik berfungsi sebagai komunikasi untuk mengidentifikasi, menganalisis permasalahan yang timbul, mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat, mengklasifikasikan kesalahpahaman, dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan karena di dalam suatu organisasi diperlukan komunikasi yang baik agar terhindar dari gesekan atau permasalahan yang dapat menghambat kinerja individu serta dapat mengurangi konflik secara keseluruhan. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat dari manajemen konflik. Yang pertama, mengurangi biaya. Dengan adanya manajemen konflik ini, maka organisasi dapat menghasilkan peningkatan laba atas investasi dengan membuat tim dan tenaga kerja yang bergerak ke arah yang sama. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan manajemen konflik yang efektif dan lancar akan berdampak untuk meningkatkan produktivitas, yaitu dengan menumbuhkan lingkungan inovasi kreatif yang membantu mendorong organisasi lebih maju. Untuk yang ketiga yaitu mempertahankan kinerja terbaik. Manajer hendaknya lebih menguasai manajemen konflik di dalam organisasi agar para anggota dapat mempertahankan kinerja terbaiknya dengan memberdayakan anggota untuk membuat perbedaan yang lebih positif. Dan yang keempat yaitu ada mengelola risiko, yaitu dengan melalui manajemen konflik, manajer dapat mengelola risiko yang terjadi di dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Dengan manajemen konflik, individu dapat meningkatkan keterampilan atau keahlian dalam mengambil keputusan, tentunya dengan mempertimbangkan informasi dan kondisi antar individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Naimatu Zahira, nomor absen 16 dengan nomor NIM 060403200065, manajemen konflik kelas C, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan manajemen konflik dengan organisasi. Hubungan manajemen konflik dengan organisasi adalah manajemen konflik membantu individu dalam memahami penyebab dan mencegah terjadinya konflik sebuah organisasi pada saat yang tepat. Manajemen konflik adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menangani konflik secara adil dan efisien. Karena konflik dalam sebuah organisasi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Manajemen konflik sangat dibutuhkan oleh setiap anggota organisasi, terutama oleh pemimpin organisasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pemimpin organisasi dituntut untuk menguasai manajemen konflik agar saat terjadinya sebuah konflik dapat muncul dan berdampak positif dalam meningkatkan mutu organisasi. Manajemen konflik mengacu pada ide dan teknik yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan dari adanya konflik organisasi, sehingga tetap mencapai hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.